Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu surah dalam Al-Quran yang seringkali digunakan saat sholat adalah surah Al-Kafirun. Di dalam surah ke-109 itu terkandung sejumlah pesan terkait toleransi dalam keimanan dan ibadah. Adapun sejarah turunnya surah tersebut adalah ketika kaum kafir menawari Rasulullah kekayaan sehingga membuatnya menjadi orang yang terkaya di Mekah, dan juga menawari sejumlah wanita untuk Rasulullah nikahi secara bebas. Semua itu akan bisa didapatkan oleh Rasulullah jika mau menyembah berhala selama 1 tahun lamanya. Namun ternyata Rasulullah menolak pencampuran ajaran agama sehingga turunlah surah Al-Kafirun. Tak hanya itu saja, surah ini juga mengajak umat beragama untuk tidak saling ganggu satu sama lain. Bahkan ada banyak keutamaan dan kelebihan dari surah Al-Kafirun jika diamalkan dan dipahami. Pertama, mengajak toleransi beragama. Secara jelas surah Al-Kafirun mengajak orang untuk toleransi dalam agama. Namun toleransi yang dimaksud bukanlah dengan mengikuti ajaran agama yang lain, melainkan menghormati dengan cara membiarkannya. Hal ini jelas sebagaimana potongan ayat yang terakhir, "Untukmu agamamu dan untukku agamaku." Kedua, surah yang ditakuti oleh iblis. Selain menjadi sumber toleransi bagi umat Islam, surah Al-Kafirun juga menjadi surah yang ditakuti oleh iblis. Keterangan tentang hal ini terdapat dalam hadis dari Ibnu Abbas yang berkata, "Tidak ada di dalam Al-Quran yang lebih menakutkan bagi iblis daripada Qul ya ayyuhal kafirun, sebab ia adalah tauhid dan pembebasan dari kemusyrikan." Sementara itu, Imam Ja'far berkata, "Bacalah surah 7 kali dalam 1 hari untuk menjaga iman. Barang siapa yang membiasakan membacanya pada waktu matahari terbit dan terbenam, maka ia akan dilindungi dari keraguan, kesyirikan, dan keyakinan yang buruk." Ketiga, membacanya sama dengan pahala membaca 1/4 Al-Quran. Surah Al-Kafirun mengandung ketauhidan dan ajakan untuk terlepas dari kesyirikan. Itulah sebabnya membaca surah ini sama dengan membaca 1/4 Al-Quran. Dari Anas ia berkata, "Qul ya ayyuhal kafirun" senilai dengan 1/4 Al-Quran. Bahkan Syekh Ibnu Baz menyebutkan bahwa membaca 4 kali surah Al-Kafirun sama dengan menghatamkan Al-Quran. Meski demikian, bukan berarti tidak perlu membaca surah yang lainnya atau membaca Al-Quran secara keseluruhan. Hadis tersebut hanya untuk memotivasi umat Islam untuk membaca surah yang memiliki fadilah besar dan hendaknya diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, dianjurkan membaca saat sholat malam. Ada banyak keterangan yang menyebutkan tentang pentingnya membaca surah Al-Kafirun dalam sholat malam. Salah satunya, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Waili dari Jabir bin Abdullah. Ia berdiri lalu sholat fajar 2 rakaat. Ia membaca di rakaat pertama Qul ya ayyuhal kafirun, "Katakan hai orang-orang kafir," hingga akhir surah. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ini adalah hamba yang beriman kepada Tuhannya." Kemudian ia membaca pada rakaat kedua, "Qul huwallahu ahad, katakanlah dia adalah Allah yang Maha Esa," sampai akhir surat. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ini adalah hamba yang mengenal Tuhannya." Talha berkata, "Maka aku suka membaca 2 surah ini dalam 2 rakaat ini." Kelima, terbebas dari kemusyrikan bila dibaca menjelang tidur. Keutamaan surah Al-Kafirun lainnya adalah bisa membebaskan diri dari kemusyrikan. Sebagaimana hadis dari Parwah bin Naufal di mana Rasulullah bersabda, "Bacalah Qul ya ayyuhal kafirun, kemudian tidurlah di akhirnya. Sesungguhnya ayat tersebut membebaskan dari kemusyrikan." Wallahu a'lam.